jodoh hari Valentine ini. Tidak ideal. Kok tiba-tiba ada pertanyaan ini? Kalau aku mati. Karena restu orang tua itu penting. Jangan ya dek ya, jangan. Hai young people, selamat Valentine. Happy Valentine Jacinta. Happy Valentine Kayu sudah dapat jodoh hari Valentine ini. Jodohnya disimpan dulu. Kalau Jacinta ada jodoh enggak? Demikian lah. Itu dia. Oke. Masalahnya. Ini orang ini agak-agak nervous karena biasa interview orang, kali ini kita yang diinterview. Udah gitu ngomongin jodoh, padahal kan percintaan kita abu-abu. Aduh, ini maaf ya banyak ketawa. So, apa nih yang harus kita lakukan? Oke, jadi kita kasih kalian. Oke. Akan menjawab pertanyaan seputaran jodoh Valentine yang akan kita berikan. So, Oke. ada kecinta hari ini. Let's go. Oke. So, first question. Mhm. Menurut kalian, apa itu Valentine? Dan apakah hari spesial ini hari spesial atau sekedar budaya populer? Oke, mungkin Jacinta dulu ya, yang lebih muda dulu nih jawabnya. Oke, dari Gen Z. Oke. Valentine. Sebenarnya sih kalau menurut kita Valentine ini tinggal budayanya ya. Karena setiap hari kita merayakan cinta, ayo Iya, bener tanpa banget. jodoh ya. Kita perlu mencintai setiap hari. Mhm. Entah siapa itu harus kita cintai. Kalau dari Kayu gimana? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin soal Valentine itu kan ada sejarahnya, tapi kan tuh di sini kita tidak akan berbicara soal sejarah. Nanti mungkin editor bisa sertakan di bawah ini ya sejarah tentang Valentine. Cuman kalau menurut kita perspektif dari Valentine itu sendiri tuh tergantung sudut pandang orang. Nah, mungkin kalau kita pribadi karena kita seorang Muslim, kita tuh tidak begitu aware sebenarnya dengan Valentine karena tergantung bagaimana orang memegang prinsipnya apa, budayanya apa, dan hidup di lingkungan yang seperti apa. Cuman seiring berjalannya waktu, karena orang hidup sosial gitu, kayak orang bersosial, orang melihat bahwa budaya Valentine ini menjadi sebuah keharusan yang dirayakan setiap tahun, which is oleh orang-orang terdekatnya orang. Jadi kalau secara kita pribadi, selama orang bisa mengambil sisi positif dari Valentine itu sendiri untuk menebarkan kasih sayang, it's not just about relationship ya, relationship dengan pasangan, tetapi bisa dengan hubungan kita bersama teman-teman kantor, orang tua, menyebarkan kasih sayang. Jadi kayak menurut kita Valentine itu memang merupakan sebuah budaya, tetapi tidak apa-apa juga untuk dirayakan oleh sebagian orang jika mau. Gitu, young people. It's not a must ya Kayu. Buat yang jomblo, it's not a must. Ya. Oke, next question. Kak Jacinta. Jacinta, ini tim yang mana nih? Valentine yang dengan pasangan atau Valentine yang dengan teman-teman? Tergantung situasi. Ya, life recently tidak punya pasangan ya Kayu. Jadi mungkin saat ini jawabannya adalah dengan teman-teman. Iya Kayu, mari kita merayakan bersama. Oke. Kalau Ada Jacinta lebih ke curhat ya. Kalau kita sendiri ya Valentine itu bisa berbagi kasih sayang dengan siapapun in general. It's not just about love relationship. Next question. Kita akan flashback sedikit nih. Iya, Curiga nih pertanyaannya. Aneh nih. Oke. ini yang bikin DP pertanyaan Kak Ayu sepertinya sudah merasakan sendiri ya. Benar, pengalaman pribadi kemudian ditanya. Pengalaman pribadi. Aduh. Oke, next question. Kalau boleh flashback nih, ada nggak pengalaman Valentine yang berkesan atau justru merasa pengalaman itu paling absurd? Berkesan atau paling absurd? Yes. Kayu mungkin ada dong. You first. Oh, I'll go first then. Jadi menurut kita yang paling berkesan sih waktu masih school era. Jadi SMP SMA tuh biasanya dari kita tuh sekolah tamatan
orang ada perayaan Valentine, which is orang bagi-bagi coklat ke guru, ke teman-teman, dan biasanya ada DP lomba-lomba gitu, and it's fine. Setelah kuliah ya Valentine tampaknya begitu biasa kayak gitu. Oke. Tapi kita nggak tahu sih Kak, kalau sekarang masih ada sekolah-sekolah yang merayakan Valentine begitu. Dulu, as I know, orang ada King and Queen Valentine. Kalau Kak Ayu dulu gimana waktu sekolah? Jujur enggak. Karena seperti apa yang kita mention dari awal, kita kurang aware dengan Valentine dan lain sebagainya. So, I don't have experience about Valentine. Pertanyaan tentang Valentine sudah beres. Oh, Apa ini? Valentine udah beres. Selanjutnya tentang gaya pacaran. Valentine identik dengan pacaran kebanyakan. Oke. Jadi kita akan Sedih. Lebih ketakut sih salah ngomong. Ini Kak Ayu. Oke. menurut kalian gaya pacaran generasi sekarang berbeda nggak sih dengan generasi sebelumnya? Jadi misalnya nih Kak Jacinta itu kan Gen Z, sedangkan Kayu Gen Millennial. Apakah ada perbedaan antara kedua gen tersebut secara pandangan Gen Z dan secara pandangan Gen Millennial? Oke. You'll go first, Kak Ayu. Oke, kalau soal gaya pacaran, kita mungkin kurang relate dengan gaya pacaran anak-anak Gen Z yang zaman sekarang, tetapi mungkin di zaman kita yang which is I'm already 13 years old in this year. Jadi kayak cukup old untuk berbicara soal pacaran, tetapi kalau dulu tuh gaya pacarannya yang kita pribadi jalani tuh gaya pacaran yang sama-sama untuk tumbuh bersama, sama-sama saling membuat sebuah goals yang ingin dicapai bersama. Jadi kayak pasangan tuh cuman sebagai penyemangat aja, tapi it's not my priority at the time gitu. Nah, kita nih tahu kalau Gen Z sekarang tuh mungkin sukanya tuh yang emang intens ketemu, yang harus hari-hari teleponan dan lain sebagainya. But kita tidak relate dengan hal itu. Mungkin Jacinta yang bisa dari sudut pandang Gen Z seperti apa kalau gaya pacarannya. Apakah harus kayak teleponan setiap hari, panggil jam sayang-sayang? Iya, Kak. Kalau sekarang sih lagi hype ya, Kak. Siang sampai sore boleh jadi independen. Oke. Malamnya jadi kayak klingi-klingi gitu ya? Malam itu Kak kan ya cukup lah independennya. Oke. Kita butuh teman bersandar. Oke. Aduh, jadi kalau Jacinta tuh memang dari pagi sampai siang atau sore itu dia kayak independen, tapi kalau malam dia butuh seseorang untuk bersandar, which is good. Tidak ada yang salah dan selama itu positif. Untuk kesehatan mental ya. Untuk kesehatan mental, oke. Ya sih guys, tapi kalau menurut sekarang sih Gen Z tuh, sekarang udah ke Gen Alpha juga kan ya? Ada perbedaan lagi dari Gen Z ke Apa Gen tuh? Alpha. Apa tuh? Saya tuh Gen Z kurang. yang di bawah 2002 lah ya, sama Gen Z yang 2022 ke atas tuh beda lagi Kak gaya pacarannya. Seperti apa? Banyak loh yang viral sekarang. Kalau Kak Ayu masih ingat, baru-baru di salah satu media sosial viral. Oke. Ada sepasang kekasih yang Oke. Ya, begitulah. itu Kak. Jadi Gen Z tidak bisa disamaratakan. Oke. Jadi ya, kayak ada perbedaan ya dari setiap generasi gaya berpacarannya. Tapi ya selama itu positif ya, oke. Ya, let it be. Let it be, oke. Next question please. Oke, zaman sekarang itu banyak yang ketemu jodoh lewat dating apps. Karena ada TikTokers kan, Oke. pacarnya dating apps dan masih ada sampai sekarang, masih jalan sampai sekarang. Ada juga yang dapat dari media sosial, bahkan game online. Oke. Nah, menurut kalian, setuju kalau teknologi bikin cari pasangan lebih mudah atau justru sebaliknya? Kayak main Tinder. No. jujur kita tidak main aplikasi dating dan lain sebagainya. Jadi kita juga kayaknya kalau bagi kita pribadi bukan tipikal orang yang mau menemukan jodoh dari aplikasi
dengan menemukan sudah bertemu sehari-hari, orang kadang-kadang masih salah persepsi, apalagi kalau dari aplikasi. Tapi kalau dibilang apakah cara menemukan jodoh sekarang lebih mudah dengan adanya aplikasi ini, kita rasa iya, cukup membantu. Tetapi kalau ada kan tipikal orang yang kalau mau menemukan jodoh itu dia buka komunitas baru atau memperbanyak dia punya sosialisasi biar dia bisa dapat jodoh. Tapi ada juga yang pakai aplikasi yang menurut kita itu cukup membantu selama sama-sama positif dan tidak membawa kita ke arah yang negatif. Oke, jadi kalau menurut kita sih ya setuju dengan Kak Ayu. As long as app membantu terjalinnya komunikasi ya Kak. Kan sekarang banyak loh yang pacarnya bule, dapatnya dari dating apps. Betul. Dan ternyata mereka saling mencintai. Oke. Ya, jadi teknologi is helpful. Yes. Gimana? Kan kita udah menggunakan teknologi untuk cari jodoh. Tapi kan di situ ada yang kayak pura-pura naruh umurnya sekian, tapi ternyata sekian. Nah, pendapat itu gimana? Nah, itu dia tadi kita bilang kayak orang memang harus bijaksana menggunakan aplikasi tersebut gitu. Intinya adalah orang memang harus bisa cross check lebih dalam lagi, terus kayak observasi apakah yang dituangkan di dalam dating application-nya ini benar-benar sesuai fakta atau tidak. Jadi kayak orang pun misalkan nih kalau orang perempuan jangan kayak ngebet mau cari jodoh tiba-tiba yang penting ada aja dari dating aplikasi terus kayak udah memberikan kepercayaan sepenuhnya, ya jangan juga gitu. Jadi orang kayak harus bijak dan bisa lebih protect ke diri sendiri aja sih. Lebih berhati-hati gitu ya Kak. Soalnya kan sekarang ya bisa jadi bumerangan di media sosial. Betul. Dating apps itu apalagi soal yang tadi tuh yang ditanya. Betul. Jadi atau ya, jadi lebih ke kayak orang harus lebih wise aja sih. Jangan menaruh kepercayaan berlebihan ya. Sama sih Kak. Mau di real life ataupun mau di sosial media. Ya orang jangan menaruh kepercayaan 100% aja. Itu. Komunikasi, bangun kepercayaan apalagi Kak Ayu. Next question. Zaman sekarang, hubungan zaman sekarang atau percintaan asmara zaman sekarang itu ada istilah ghosting. Pertanyaannya, Mungkin Jacinta yang lebih sering ghosting orang nih. Loh, kok kita Kak Ayu? ghosting orang atau sering di ghosting? Nah, itu makanya coba. Ya, apple to apple. Pernah mengghosting, pernah di ghosting. Tanggapan ya kita memiliki hak masing-masing. Ya, it's okay lah ya kalau mau di ghosting as long as ya nasi makan. I'm not asking money for you. Oke. Ya itu sih Kak, nggak, kita apple to apple. Jadi semua orang punya pilihan. Kalau dia mau ghosting silakan, ya berarti he's not the best for us. Terus kalau misal kita yang mengghosting ya karena nggak cocok. Kalau kita pribadi sebenarnya kita alhamdulillah tidak pernah di ghosting. Karena memang kita tidak pernah menaruh ekspektasi berlebihan terhadap seseorang. Jadi kita cukup realistis. Kayak bukan tipikal orang yang baru di chatting udah langsung merasa dia kayaknya suka sama kita, dan enggak juga begitu. Kita lebih ke realistis. Jadi kayak sometimes kalau dia pergi ya udah berarti kayak memang dia tidak ada maksud apa-apa juga gitu. Jadi kayak sometimes orang tuh tidak ada yang niat ghosting atau apapun itu. Cuman kadang-kadang ekspektasinya tuh orang yang terlalu tinggi terhadap sesuatu, termasuk di soal hubungan. Jadi kayak kadang-kadang orang tuh merasa di ghosting padahal mah biasa-biasa aja. Makanya orang jangan terlalu GR kalau orang menanggung gitu. Kak Ayu ngomong-ngomong, kalau misal yang tadi ya Kak, bilang terus nggak boleh terlalu GR. Kalau dari Kak Ayu sendiri gimana? Kak Ayu punya apa ya titik mana sampai Kak Ayu tahu orang itu suka sama Kak Ayu? Jadi kadang-kadang kan, aduh ini nanti akan agak panjang, nggak apa-apa ya. Jadi tapi kalau kita pribadi tuh dari dulu tentu selalu merasa bahwa
tingkatan untuk bisa build it with someone itu harus punya beberapa proses gitu. Kayak dari mengagumi, kagum tuh bukan berarti suka gitu. Kayak setiap hari kita ketemu cowok ganteng yang fisiknya oke, dia ganteng, itu cuma sekedar mengagumi gitu. Tapi untuk tahap ke suka, ke sayang, apalagi cinta, itu tuh butuh proses yang panjang. Nah, kadang-kadang tuh orang tuh kurang menyadari hal itu gitu. Kadang-kadang tuh orang tuh kayak terdistract dengan keadaan yang kayak baru di sweet-sweetin dikit, tuh orang merasa oh dia ganteng, dia juga ini gitu, tuh orang terlalu langsung merasa suka, padahal tuh enggak. Tuh orang tuh butuh space untuk berpikir kayak oke, ini rasa kagum akan bertahan berapa lama. Abis dari rasa kagum, orang perlahan-lahan ngobrol, nyambung, kayaknya nyaman, ini akan bertahan berapa lama. Kalau dia bisa meningkat terus sampai dicinta, baru itu bisa dikatakan oke, orang sama-sama love each other. Tapi kalau orang tidak ada hal itu, tidak ada intuisi yang sama, frekuensi yang sama, lalu kemudian orang tiba-tiba merasa kayak untuk setuju pacaran, itu tuh kayaknya bagi kita terlalu memaksakan. Jadi kalau bagi kita pribadi, untuk bisa sampai ke tahap menyukai seseorang, itu prosesnya tuh agak lumayan banyak. Saat dimana benar-benar kita satu, nyaman senyaman-nyamannya berbicara dengan dia, kedua kita memang sesayang itu, ketiga kita tidak akan bisa lagi melihat orang lain saat sudah bersama dia, itu fix kita pasti akan oke, he's the one. Wow. Oh, Eva. Ini dia. tapi ya udah, sejauh ini sih memang gak ada yang suka sih, jadi ya udahlah. Atau Ayu yang belum menyadari fase itu. Okay, next question. Setelah dari fenomena ghosting, kita akan ke fenomena selanjutnya. Fenomena terus. Apaan ini? So, Oke. ini untuk future ya, untuk future. Oke. Jika kalian sudah menikah, apa pandangan kalian soal perselingkuhan? Ada baiknya untuk memaafkan atau memilih langsung pisah? Wow, it's a really hard question actually. You first. Actually, I don't know how to answer this question. Karena orang belum punya pengalaman kan untuk pernikahan. Oke. Tapi dibayangin aja. Kalau menurut Jacinta sih Gayu, perselingkuhan itu sakit, penyakit itu. Kalau dari Gayu gimana sih? Tapi ini mau disclaimer dulu ya, orang dua masih belum menikah. We are still Jadi kayak single. orang jadi orang masih belum tahu seperti apa kehidupan pernikahan dan seperti apa toleransi di dalam hubungan pernikahan. Jadi, tapi kalau bagi kita pribadi, perselingkuhan itu kan erat kaitannya dengan kepercayaan, trust. Di mana-mana orang tuh hidup tuh modal besarnya tuh kepercayaan. Kalau kepercayaan sudah dihianati, kayaknya tuh orang akan sulit juga untuk membangun kepercayaan itu kembali. Jadi mungkin amit-amit nauzubillahi min dzalik jangan sampai terjadi. Tetapi kalaupun mungkin di dalam hubungan pernikahan, kalau sudah diselingkuhi, kayaknya kalau kita pribadi tim untuk memilih pisah. Karena kita tidak bisa mempertahankan rumah tangga yang didasari dengan perselingkuhan, mohon maaf. Tetapi ada juga orang yang mau bertahan, itu sih keren banget karena orang itu punya kepercayaan diri lagi. Karena kalau perselingkuhan itu merusak mental sebenarnya, orang akan bertanya secara terus-menerus, berpikiran negatif secara terus-menerus, yang akhirnya tuh membuat tidak hanya rumah tangga tidak sehat, tapi orang mental juga terganggu. So, I'm decide to mengakhiri hubungan rumah tangga, maybe. Sepertinya saya juga kan seperti Kak Ayu. Oke. Karena mau build satu trust itu kan susah loh. Ya, And at the time someone's broken. ya. Jadi ya udahlah. Tapi kembali lagi, orang dua belum kawin, belum menikah, jadi orang belum punya pengalaman soal itu. Ya, Mungkin yang memilih melanjutkan ada Iya, pertimbangan iya, lain. betul. Yang memilih melanjutkan pun tidak ada masalah. Which is kamu keren banget. Yang sudah diselingkuhi tapi masih mau bertahan tuh keren. Itu dia. Tapi sekarang kami No. memilih untuk bye. Oh mari kita ke pengadilan. Oke, next question. Sekarang bukan fenomena lagi. Ayah. Oke, so bagi kalian penting tidak pasangan Kak Jacinta dulu deh. Setara. Ya, sangat penting. setara. Kenapa? Karena
setara dalam hal apapun itu ya. Jadi menurut kita namanya setara, berarti kita berada di satu tingkat yang sama Kak Ayu. Yes. Jadi nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Kalau misal tidak setara, susah nih tarik-tarik yang mana yang menyesuaikan. Bisa yang di atas tarik yang di bawah ke atas, yang di bawah malah tarik dari yang atas ke bawah. Dan menurut kita ini hubungan yang tidak menguntungkan kalau tidak setara. Jadi mencari pasangan yang setara dari kemampuan berpikir, terutama kemampuan berkomunikasi, dari latar belakang keluarga, maybe ya, it's a very important things to build a relation. Betul. Setara di sini bukan hanya dari sisi finansial ya, maksudnya bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi kalau memang untuk membangun rumah tangga atau relationship yang masih pacaran pun, orang penting adanya kesetaraan. Setara tuh bukan berarti laki-laki mau sama dengan perempuan, bukan seperti itu ya. Tetap ada kodrat yang juga membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Cuman bagi kita kesetaraan di dalam berpikir, kesetaraan dalam bagaimana semangat untuk bekerja, semangat untuk hidup, semangat untuk punya pikiran yang luas tuh penting sekali. Agar ketika orang mau maju, orang punya harapan untuk maju itu tidak akan dibuat down. Kalau orang tidak memiliki pasangan yang setara, orang tuh akan dianggap hanya ingin hidup melaju sendiri, sementara orang tidak akan dapat support system. Jadi ya penting, this most important thing untuk cari pasangan yang setara, apalagi kalau kalian mau hidup untuk berumah tangga nantinya. Seperti itu. Iya kan? Iya betul Kak Ayu, bisa jadi yang tidak setara itu jadi penghambat ya. Ya. Entah untuk orang atau untuk pribadinya sendiri. Iya, coba bayangkan kalau misalkan kita bekerja. Nih, saya sama Jacinta adalah perempuan yang bekerja, tapi kemudian hanya mencari pacar yang tidak mau bekerja. Itu pasti akan ada kesenjangan di dalam hubungan yang membuat hubungan itu tidak sehat. Jadi ya, setara dalam hal apapun. It's not about financial, tetapi segala hal, a lot of things. Oke, next. Oke. Was-was ya Kak sama pertanyaannya. Bener. Kayak ini takut salah jawab dan terus takut kayak tolong jangan bully kami ini Iya. tahu-tahu. Oke, dari sekian banyaknya tren kayak di ghosting juga itu yang bisa jadi tren. Ada nggak sih yang menurut kalian paling aneh atau paling nggak masuk akal dari yang tren romansa sekarang? Tren romansa sekarang yang paling tidak masuk akal. Mungkin bukan yang tidak masuk akal ya, tapi kurang relate aja sebenarnya. Adalah apa ya? Masih pacaran tapi kayak sudah mengekang, itu apa sih dia bernama? Posesif. Iya. Iya. Kayak menurut kita itu kurang relate aja, karena ya menurut kita pasangan posesif itu nggak banget karena mengganggu. Jadi menurut kita fenomena posesif tuh kayak kita tidak posesif dalam artian kalau dia positif, kayak posesif dilarang jangan ini ya, jangan melakukan hal yang ini ya, nanti ini gitu, kayak dalam hal positif oke. Tapi kalau melarang ceweknya tidak bisa bekerja, cowoknya tidak bisa berteman dan lain sebagainya, itu menurut kita terlalu too much aja, berlebihan. Toxic, yes. Tren yang tidak masuk akal, apa ya tren yang sekarang ya itu nih sama yang kayu tadi. Kalau kayu dari segi kayu posesivitas, kalau dari kita ya pacaran berlebih aja nih Kak. Terlalu romansa. Iya, terlalu membagikan kebahagiaan yang berlebihan mungkin ya, menunjukkan ke umum bahwa loving each other. Oh ya. Itu aneh sih Kak, apalagi masih status ya, pacaran. underage. Oke. Banyak kan sekarang. Iya. Yes, itu dia. Oke. Pertanyaannya ada hubungan dengan jawaban kalian tadi. Oke. So, banyak pasangan muda yang lebih pamer kemesraan di media sosial daripada di dunia nyata. Apa ini menurut kalian nih, ini bentuk validasi atau justru tanda ketidaknyamanan dalam apa dulu? Sosial media dan real life. Menurut kita pribadi sih itu ya apa
apa ya, FOMO aja sih. Kalau bentuk ketidaknyamanan ya back to each other, balik ke personal masing-masing sih Kayu. Soalnya kan ya banyak orang tuh yang pingin Pingin divalidasi juga. tapi ternyata ya emang dianya ke pasangan yang gitu. Ya FOMO aja sih, yang lain. Kalau Kayu? Kalau buat kita pribadi itu sebenarnya kembali lagi ke kebutuhan dari hubungan itu sendiri. Karena kita tuh selalu percaya masing-masing hubungan tuh punya kebutuhannya masing-masing. Ada orang yang memilih untuk stay private each other untuk love relationship mereka, tapi ada juga yang mau menunjukkan kepada publik seperti apa hubungan mereka dan seperti apa mereka menjalani hari-hari dengan bahagia bersama pasangan. Cuman yang perlu di-highlight adalah we are here now in the digital era di mana semua itu bisa dengan cepat tersebar, dengan cepat bisa di-capture dan orang tuh bisa berperspektif macam-macam hanya dari melihat video atau gambar yang kita bagikan. So, menurut kita karena sosial media sekarang itu bisa begitu masif, dia punya cara perkembangan, sebaiknya orang harus lebih berhati-hati dan memilah mana yang harus orang bagikan ke media sosial dan mana yang harus orang keep untuk diri sendiri. Tergantung aja sih, kalau cuma sesekali 2 kali untuk memperlihatkan kepada publik kalau orang bahagia dengan orang pasangan enggak apa-apa, tapi kalau yang sudah terlalu intens dan bisa membahayakan orang lain juga, artinya kayak sekarang tuh anak-anak kecil pun lihat postingan kan, kalau orang sudah terlalu yang kayak mesra-mesra banget terus dibagikan ke sosial media, takutnya itu menjadi contoh yang tidak baik. Tapi kembali lagi ke kebutuhan masing-masing, selama kalau pasangan itu sama-sama nyaman untuk membagikan keseharian mereka, it is okay, tetapi ada baiknya orang juga bijaksana untuk memilih dan memilah. Okay. So which one will you choose, Kayu? Stay in private? Okay, yeah. Or share it? No, I'm choose is stay in private. Stay in private. Oke, ngomong gaya pacaran yang dilihat oleh anak-anaknya. Ada fenomena yang menurut gue kurang masuk akal. Oke. Anak-anak SD ini udah mulai pacaran. Ini nih Kayu. Wajar nggak sih anak SD itu sudah mulai pacaran? Wajar kan gitu kalau cepat kalian. Ini nih Kayu ya. Ini lucu. Kita maksud. Tadi ada perbedaan antara Gen Z yang awal-awal dengan sama alpha. Gen Z yang akhir-akhir dan alpha ini ya. Ini pertanyaannya. Kayu? Kita tidak munafik ya, dulu kita SD tuh umur berapa ya, kayak sekitar, Ngoni pernah nggak sih kayak tebar pesona begitu kalau tapi I'm stay honest guys, kayak dulu tuh masih SD, kayak ketika kita masih SD kita tuh sering kayak tebar pesona begitu di secara kayak teman-teman kelas yang cowok. Kalau orang di sekolah kan kayak ada ekstrakurikuler dan kayak ada orang sekolah lain datang ke orang sekolah begitu, dan kita tuh kayak sering sebar pesona begitu, kayak kita rasa itu wajar. Tetapi untuk sampai pacaran yang saling suka dan punya panggilan sayang dan lain sebagainya tuh menurut kita masih terlalu dini. Kalau cuman untuk naluri sama-sama saling suka, itu kan orang naluri ya, namanya juga suka seseorang, orang tuh tidak bisa cut itu dong. Cuman kalau sampai diseriusin banget untuk pacaran, SD menurut kita masih terlalu dini. SMP pun bahkan masih terlalu kecil untuk pacaran kalau kita pribadi, karena kita sendiri pacaran itu baru dari kelas 2 SMA. Iya. Jadi tebar-tebar pesona dulu dari SD, pacarannya SMA. Iya, SMA kelas 2, tapi bukan cowok yang sama ya. Maksudnya cowok beda. Kalau dari kita sendiri sih it's normal ya, karena kan puber gitu. Puber, jadi wajar aja kalau sudah mulai ada rasa ketertarikan ke lawan jenis. Tapi ya saya setuju dengan Kayu juga, kalau untuk sampai ke pacaran, sampai sekarang ada yang bahkan dengan panggilan sayangnya itu Kayu, itu terlalu dini dan berlebihan. Oke, ada lagi enggak ini pertanyaannya? Ada. Ngomong-ngomong soal panggilan sayang nih. Kayu ada panggilan sayang ke ayah? Ada nggak? Ada nggak nih panggilan sayang nih? Zaman dulu mungkin waktu masih pacaran. Rating panggilan sayang. Kita jujur tidak ada panggilan sayang, tapi
panggilan sayangnya itu dengan cara panggil nama. Jadi kayak dia panggil kita, kalau teleponan tuh Kita yang salting. jadi kita tuh dulu kayak ada panggilan, tapi ini dulu dulu banget sih. Jadi kayak panggilannya tuh nama kayak Ayu gitu, Ayu dengan DP nama lah kita panggil sih begitu dah. Siapa tuh Kak? Begitu aja. Kalau panggilan sayang secara spesifik enggak. Kalau Jacinta, Panggilan sayang. Enggak ada panggilan sayang-sayangan apa itu. oke, masih soal panggilan sayang. Sekarang ada yang panggilan itu mama papa. Saat pacaran ya, bukan saat menikah. Kalau menikah kan wajar nih mama papa supaya anaknya ngikutin kan. Oke. Kalau saat pacaran nih panggilnya mama papa. Menurut pendapat kalian itu gimana? Romantis atau cringe sih? Lebih ke alay sih. Mungkin dorang mau latihan sebelum menikah biar terbiasa. Trial ya. Tapi ya sebenarnya kembali lagi ke masing-masing orang. Kalau mereka nyaman untuk saling manggil mama papa itu hak masing-masing kan. Cuma kalau menurut kita itu terlalu berlebihan sih panggilan mama papa. Jadi Kalau yang manggil mama papa itu pacaran anak SD. lebih parah lagi. Mau bilang trial terlalu jauh ya Kak gapnya. Itu ya. Tapi mungkin ya udah itu hak masing-masing orang. Itu orang tidak punya apa. Tapi kalau menurut kita itu terlalu berlebihan. Iya, back to masing-masing. Saran ya Kak, senyamannya. Kayak di pabrik kalau punya bayi itu. Tapi anak SD masa panggil mama papa emang ada? Ada video Kalau tiba-tiba banyak nggak lihat. beredar di internet. Oh Panggilannya alah. mama papa. Aduh jangan ya dek ya jangan. Jangan Kak ya. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, yay, finally terakhir. Oke. Kalau kalian bisa kasih satu saran untuk pasangan zaman sekarang, apa yang akan kalian sampaikan? Jacinta dulu deh. Ayolah. Ayo, saya belum tahu mau bilang apa. Mungkin kalau untuk pacaran zaman sekarang, kalau usianya kalian masih under 20, masih di bawah 20 tahun, kita rasa kalian masih punya umur yang sangat muda. Tergantung goals kalian tuh mau apa begitu dan kalau memang Ngoni sudah berpikir untuk punya hubungan serius di jenjang pernikahan, ya ayo persiapkan semuanya dengan matang, tumbuh bersama-sama bersama pasangan kalian biar kalian pada saat mau menikah sudah punya modal yang cukup besar begitu dan jangan terlalu menghabiskan waktu untuk hal-hal yang negatif, tetapi tumbuhlah bersama dan nikmati masa pacaran yang muda itu untuk saling grow up bersama aja menurut kita pribadi dari pengalamannya kita ya. Kemudian kalau Ngoni sekarang usianya sudah mau 25 ke atas yang memang sudah matang banget dalam urusan pernikahan, stoplah main-main. Kalau Ngoni cowok, Ngoni punya cewek yang sekarang ada di samping Pak Ngoni yang sudah lama dipacarin, segera untuk diseriusin, dilamar dan pastikan Ngoni Pediri sudah siap untuk mengajak orang untuk masuk ke dalam kehidupannya Ngoni. Jadi ya berpacaranlah dengan baik untuk saling support satu sama lain, hindari hal-hal yang negatif dan persiapkan diri dengan baik, hidup bahagia, tidak saling menyakiti dan yang paling penting tuh saling menghargai satu sama lain. Kayak menurut kita respect each other is the most important thing in built-in relationship, apalagi di marriage life. Jadi ya tetap menjaga hal-hal yang baik, tetap lakukan hal-hal yang baik untuk tumbuh bersama. Iya. Ya, Ayu terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Kebetulan saya menikmati. Untuk pasangan-pasangan zaman sekarang, there are still many places to Yes. travel. There are a lot of things to do. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Ya. Ya kalau belum siap
menikah jangan dulu menikah Mhm. karena you will be a beban negara ya Kak. Betul. Pernikahan itu adalah hal yang serius. Iya, buat yang sudah rasa matang silakan mencari pasangan Dan menikah hidup bahagia. dan hidup living your life. Oke. Live your life. Oke. Last question. Oh, ada lagi. Tadi katanya terakhir. Tipe ideal dari Kak Ayu. Tipe ideal. Kok tiba-tiba ada pertanyaan ini? Ini serius Mas ya masuk. Iyalah. Au. Tipe ideal bukan Jacinta dulu deh. Dari tadi kita terus yang dulu. Ideal. Ideal. Nggak tahu ya. Soalnya aku suka yang matang-matangnya. Kok matang. Aduh jatuh. It's okay. Kok matang. Oke, kalau dia lebih suka kok matang. Kalau kita lebih ke ada yang mau aja bersyukur sih sebenarnya. Ini kita curiga Kak Ayu yang belum menyadari fase itu Iya. ya. Kalau kita tipe ideal, satu memang mesti seiman. No matter what happen, seiman adalah hal yang penting. Ya. Kemudian yang kedua, kita adalah suka bercerita. Jadi kita mesti, ya tadi yang orang mention, pertama orang harus cari pasangan yang setara ya. Setidaknya bisa mengimbangi. Kemudian yang pekerja keras dan harus dapat, begini, harus dia punya orang tua suka pada kita dan kita orang tua suka pada dia. Karena restu orang tua itu penting. Karena kalau saling mencintai nggak direstui itu sakit banget. Ini dari tadi ya menusuk langsung nih. Zek, dari beriman kita kok zek. Seiman ya beriman terminal ini. Seiman kok zek. Terus tuh orang tua kok. Jadi ya itu, seiman, pekerja keras, orang tuanya sama-sama saling disukai, terus ya menyayangi aja. Soal fisik kan relatif ya. Kalau kita sih yang itu juga. Yang sevisi semisi, tapi yang mau lewat di jalan yang sama. Iya. Beneran Kak. Mungkin dia mau kan sevisi semisi, tapi dia mau lewat jalur yang lain. Iya. Kita maunya jalur udara, dia mau jalur udara. Oke, begitu. Apakah sudah selesai? Sudah ya. Yeay, happy Valentine. Dan Kak Ayu, silakan mengirimkan coklat-coklat dan bunga-bunga ke alamat di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye, people.